pernah dengar katanya ngerokok bisa membantu melawan atau mencegah COVID katanya dok. No way. Ya jangan percaya lah. Jadi jangan salah paham dan jangan so tahu sih intinya. Nah, ini dia nih tamu kita di Zoom in hari ini. Halo dok, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam, kabar baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini kalau warganet belum tahu nih dokter ini urang awak nih, bener dok? Iya betul. Urang awak, sama-sama orang awak ini. Nah, dokter ini bisa dibilang wanita yang muncul di saat pandemi corona. Pasti dong netizen di rumah sering lihat dokter Erlina Burhan warawiri di televisi memberikan edukasi soal COVID ya dok ya. Nah dok, kita langsung aja ngobrol soal COVID sekarang ini. Indonesia tembus nih capai angka tertinggi di ASEAN penyumbang kasus COVID yang paling tinggi. Gimana nih dok? Artinya kita memang dalam kondisi red alert untuk corona nih kayaknya. Iya, angka tinggi itu sih wajar sebetulnya karena jumlah penduduk kita memang banyak. Harusnya dari dulu udah kita banyak kasusnya, cuman kan dulu kapasitas lab kita belum sebanyak sekarang. Sekarang mungkin banyak yang ditemukan karena kapasitas labnya juga baik, banyak dan juga mungkin tracingnya juga udah lumayan masif, sehingga banyak yang terdeteksi. Jadi dalam satu semakin banyak itu yang semakin baik, semakin banyak yang tes, semakin banyak yang ditemukan, tetapi harus sejalan dengan pencegahan tetap dilakukan. Bahkan kita jadi bagus tahu ini loh orang-orangnya yang positif sehingga mereka diobati, orang sekitarnya dideteksi. Oke dok, tapi pernyataan dokter semakin banyak yang tahu itu semakin bagus berarti kan ya, semakin di satu sisi, di satu sisi. Dalam artian dibandingkan kalau kita nggak periksa, yang diperiksa cuma sedikit, sehingga yang seolah-olah angkanya sedikit padahal banyak barangkali orang yang positif tidak terperiksa, tidak terdeteksi. Nah, tapi, itu satu hal. Tapi selalu saya katakan, saya sebagai petugas kesehatan agak was-was. Kenapa nih was-was? Was-was karena saya tahu bahwa gejala klinis dari COVID ini bervariasi mulai dari tanpa gejala, ringan, sampai sedang dan berat. Yang bikin was-wasnya apa? Yang kalau sedang dan beratnya ini jumlahnya banyak, itu kan harus dirawat. Betul. Ya kan? Cukup nggak nih kita? Rumah sakit, tenaga medis, itu gimana dok? Itu dia. Kalau bicara cukup, saat ini mungkin di kota-kota besar masih bisa, tapi kita lihat kan katanya di Surabaya yang kasusnya banyak ya, sekarang rumah sakit overload. Nah jadi harus ada upaya penemuan banyak, tapi proses pencegahan juga harus dilakukan karena kita nggak bisa banyak terus. Nggak bisa banyak terus. Ini paling penting nih, terutama warganet. Soalnya gini dok, salah satu cara paling sederhana untuk mencegah ini pakai masker ya dok ya? Iya, pakai masker. Nah termasuk kita nih, kita sekarang ini ngobrol dengan jarak yang dekat tetap harus pakai masker, dan kalian juga harus pakai masker. Makanya tadi dibilang paling bagus di satu sisi kalau terdeteksi banyak itu artinya bagus, tapi kalau dibandingkan dengan negara tetangga di Singapura, kita kan nomor 1 nih dok kasus positifnya. Singapura kalau nggak salah 41 ribuan, tapi angka kematiannya cuma 26 orang dok, kita 2.300-an kalau nggak salah. Artinya apa nih kalau dilihat dari angka itu? Ya jadi memang situasi daerah di Indonesia kan sangat bervariasi. Singapura homogen lah ya, kira-kira sama karena negara kecil. Indonesia luas banget, mulai dari yang lumayan bagus sampai yang memang masih kurang, baik dari sisi diagnosis maupun tata laksana dan fasilitas juga. Kultur masyarakatnya juga ngaruh nggak sih dok? Kalau kita lihat masyarakatnya bersih, tertib, mudah diatur, kalau masyarakat kita gimana kira-kira? Masyarakat kita bervariasi. Ada yang waspada, ada yang sangat-sangat waspada, nyaris panik, ada yang parno juga. Nyaris panik itu sampai belanja pakai APD itu, nyaris panik apa? Ada yang belanja pakai hazmat. Ya itu sih parno ya, berlebihan ya. Tapi menurut saya kita wajar-wajar saja. Ada yang cuek banget ke pasar, itu nggak boleh. Ini buat kalian yang cuek banget nggak pakai masker keluar, yang nganggep gua kebal corona, ternyata nggak boleh dok ya. Menjaga jiwa itu adalah tanggung jawab masing-masing.
menjaga jiwa loh ya. Kenapa saya katakan menjaga jiwa bukan kesehatan? Karena kita tahu kalau kasusnya berat, 5% dari yang dirawat itu kematian kan, angka kematian Indonesia. Jadi jaga kesehatan, jaga jiwa, itu kewajiban masing-masing, Tanggung jawab masing-masing. Kami tenaga medis membantu kalau memang sudah sakit. Nah dok, sekarang nih pesannya untuk yang masih bandel nggak pakai masker, tolong juga dong tenaga kesehatan dokter bilang ya, karena juga berjuang di garis paling depan, mengorbankan tenaga kesehatan bahkan nyawa ya, keluarga juga ditinggal segala macam. Apa nih buat mereka yang masih bandel? Ya, saya tidak ingin menyatakan bahwa ini kita udah berkorban, nggak, pasti warganet bilang lah itu kan kerjanya lo. Ya memang dokter itu memang kerjanya merawat pasien. Tetapi memang mau jadi pasien COVID. Tapi jangan ya kan, apalagi kalau harus dirawat. Itu sendirian di ruang isolasi, nggak boleh ditemenin. Siap nggak kalian? Obatnya tidak ada yang spesifik. Ya. Vaksinnya nggak ada. Nah, jadi jangan sampai sakit deh. Oke, yang penting jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Nah, dokter tadi udah nyinggung obatnya nggak ada, vaksinnya belum ada. Tapi sekarang dokter dengar nggak sih ada temuan obat herbal macam-macam ini dan itu? Gimana menurut dokter? Ya, herbal itu kan sepanjang masa ada selalu kan, dan kita tahu herbal itu dari tumbuh-tumbuhan, ya paling-paling itu untuk kayak vitamin, antioksidan, tapi bukan obat. Tidak untuk secara spesifik sebagai vaksin COVID ya, hanya untuk meningkatkan imun. Jauh lah masa herbal dari vaksin. Nah dok, ini juga banyak di rumah mungkin bertanya-tanya, katanya orang dengan penyakit jantung, orang dengan diabetes itu adalah sasaran empuk COVID. Orang yang rentan untuk terjangkit COVID ini adalah kelompok yang satu usia lanjut, kedua orang-orang dengan penyakit yang menahun. Kenapa penyakit menahun? Karena orang-orang penyakit menahun ini cenderung sistem imunnya rendah, menurun. Jadi kalau sistem imunnya menurun, virus apapun bisa membuat dia sakit. Nggak hanya COVID, virus apapun yang masuk pasti virus, kuman atau apapun bikin dia sakit. Nah, dan kita tahu kalau sudah ada penyakit menahun kemudian kena corona lebih parah gejalanya dibandingkan hanya corona saja tanpa penyakit menahun. Tapi jangan salah juga mengatakan corona nggak bikin meninggal. Wah, buktinya angka meninggalnya kan tinggi banget ya. Iya, kan ada yang mengatakan meninggalnya bukan karena corona, tapi penyakit lain. Penyakit komorbid nggak juga. Kita punya data bahwa 20-30% pasien itu nggak ada komorbid, pasien yang meninggal ya nggak ada komorbid. Jadi emang pure hanya karena corona saja. Jadi sekarang saya nanya, orang ada penyakit menahun tuh contohnya hipertensi, sakit gula, ya. Orang sakit gula mati begitu saja nggak? Nggak kan? Nah tapi kalau dia kena corona itu mempercepat kali ya, itu memperparah dan mempercepat. Tapi penyebabnya tetap karena corona. Nah dok, ini sekarang lagi rame-rame penggunaan dexamethasone. Nah, gimana pendapat dokter dengan itu? Tolong ya, dexamethasone. Jelasin dulu tuh apa itu barang dok. Jadi jangan sembarangan. Dexamethasone itu adalah steroid. Nah, steroid itu termasuk golongan obat keras yang tidak boleh diperjualbelikan bebas, dibeli bebas. Dan saya sedih banget loh sekarang ini katanya bisa orang-orang memborong dexamethasone, bahkan membelinya dengan ditumpuk-tumpuk segala itu. Jangan sampai salah informasi online makanya. Sekarang katanya. Wah, itu obat ada efek samping, bisa bikin kaki bengkak, bisa bikin hipertensi, bisa bikin moon face, ya bisa bikin perdarahan lambung. Kenapa bisa sih? bikin sistem imun turun kalau dimakan terus menerus. Itu sebaliknya ya, menyebabkan imun turun. Nah, jadi, kenapa sih awalnya sampai orang-orang beranggapan ini bisa menjadi obat? Kenapa? Ya karena ada satu penelitian di Inggris, recovery study, itu mengatakan bahwa hasil penelitiannya pemberian dexamethasone ini bisa mengurangi sepertiga kematian pada kasus-kasus yang berat, yang kritis, pada kasus-kasus orang yang pakai ventilator. Tapi nggak ada manfaatnya untuk gejala ringan.
apalagi untuk pencegahan. Jadi buat yang baru gejala-gejala ringan nggak usah sok kepintaran pakai itu ya dok. Dan ya? jangan juga seolah-olah merasa gua minum steroid untuk pencegahan. Nggak bisa. Enggak deh, malah Oke, dapat efek itu samping. pemahaman yang salah. Kecuali kalau untuk yang kritis dan itu dalam pengawasan Dan dokter itu penggunaannya. harus dokter yang Betul. nentuin. Jadi nggak usah diborong. Buat yang sekarang lagi belanja online untuk itu tolong di stop karena nggak tepat penggunaannya. Dok. Makasih. Jadi dicatat itu hanya dalam pengawasan dokter dan untuk kondisi yang kritis. Dan itu obat ada efek samping. Apa dok obat itu? Ya steroid loh. Tadi kan saya katakan kalau orang misalkannya ada sakit mah, gastritis, memakan steroid yang berkepanjangan dengan dosis yang cukup tinggi itu bisa menimbulkan pendarahan di lambung. Malah menyebabkan Iya, penyakit kemudian yang lain lebih bisa parah. menimbulkan hipertensi. Kalau orangnya diabetes minum steroid bisa gula darahnya makin tinggi, sehingga ya makin banyak Nah, terjadi kerusakan. Ini nih warganet yang belum tahu nih, mudah-mudahan ini tersampaikan informasi ini biar nggak terjadi panik buying untuk obat-obat yang nggak perlu gitu ya, dok. Yang paling penting adalah tingkatkan kesehatan tubuh dan imunitas tubuh, benar ya dok ya? Pinter. Cara paling sederhana apa dok? Ini mungkin di luar sana tuh banyak yang menurut gue kan sehat, gue kan kuat, nggak ada batuk, nggak sesak nafas, nggak punya penyakit asma atau nggak punya bronkitis. Nah, gimana cara yang paling gampang nih? Satu adalah nutrisi yang seimbang. Ya, yang jadi ada protein, ada karbohidrat, ada vitamin juga. Vitamin itu dari buah-buahan dan sayur-sayuran loh. Oke. Kita sekarang banyak punya anak-anak nggak suka makan Makan buah sayur dan atau nggak suka buah makan ya. sayur. Itu satu hal. Jadi dari nutrisi. Kedua adalah jangan stres. Karena stres itu bisa juga menurunkan sistem imun. Teman saya banyak yang stres di sini dok kayaknya. Jangan stres, Psikosomatis, biasa aja, pada wajar ketakutan, aja. Ya, kemudian selanjutnya cukup istirahat. Nah, Jangan begadang. Jadi saya khawatir nih anak-anak atau orang-orang sekarang karena nggak bekerja, menghabiskan waktu nonton. ya di rumah santai, jadinya waktunya malah kebuang, malah begadang segala macam. Nah, itu gitu. nggak Jadi boleh, itu penting ya. menurunkan sistem imun itu. Buat yang WFH terutama, ya kalau di rumah tetap olahraga, makan cukup, istirahat cukup gitu. Satu dok. lagi, Apa lagi? saya dokter paru nih. Hah? Jangan merokok. Wah, Kalau yang udah terlanjur merokok, berhenti merokok. berhenti. Yang tidak merokok jangan coba-coba. Aduh, teman-teman saya mungkin. Nah, ini tuh ya yang ngerokok tolong lambaikan tangan yang ngerokok mana? Itu yang di sana nggak ada yang ngerokok ya, tolong berhenti. Kata dokter Burhan Erlina suruh berhenti ngerokok. Ya, orang merokok ini punya Aduh, dok, tren tunggu, dok. ya untuk tertular COVID lebih tinggi dari orang yang tidak Nah, merokok. pernah nggak sih dokter? Mungkin netizen warganet juga pernah dengar katanya ngerokok bisa membantu melawan atau mencegah COVID katanya dok. No way. Hah? Tidak betul itu. Nggak bener ya? Nggak benar. Itu mitos berarti ya, bukan fakta, itu bohong gitu ya. Itu cerita dari perokok, tapi dikatakan kan, wah ada loh di Prancis penelitiannya. Ya jangan percaya lah. Rokok ini ya, itu kan dikatakan nikotin bukan rokok ya. Tapi kita tahu bahwa rokok itu mengandung lebih dari 400 bahan-bahan berbahaya Nggak cuma nikotin yang aja ya. toksik, merusak saluran nafas, membuat radang kronik, pemicu kanker Oke. ya, Oke. bikin sesek. Jadi jangan salah paham dan jangan so tahu sih intinya. Atau so tahu ada yang penelitian dari Perancis segala macam ternyata nggak benar ya dok ya. Ya ada bahkan mengatakan marijuana karena katanya ada serotonin. Oh, enggak deh, jangan ke arah sana deh. Udah yang paling benar tetap makan sehat, olahraga, istirahat cukup, tingkatkan imunitas tubuh, itu yang paling penting ya dok ya. Jangan stres. Jangan stres, itu yang paling penting. Oke dok, makasih sekali atas waktunya. Sama-sama. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan pernah lelah untuk mengedukasi masyarakat kita dok. Ya, Mengenai bahayanya COVID terima ini. kasih. Terima kasih dok, sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke, bye.